Sakit kita ini punya luas wilayah 10 hektar, kemudian sudah terakreditasi paripurna Februari 2003. Rumah sakit kita juga sebagai rumah sakit utama bagi Fakultas Pendidikan Unipa itu sudah terakreditasi juga pada bulan Agustus 2023. Saat ini tempat tidur efektif kita 218, sehingga secara aturan kita bisa naik ke TPB karena minimal harus 20. Kita sudah bisa. Kemudian ruang rawat inap kita saat ini ada anak, kandungan, bedah dan non bedah ini masih jadi satu. Kita sudah dengan bantuan dari APBD kemarin 7 miliar kita sudah bangun satu gedung yang mudah-mudahan tahun depan kita bisa pisahkan antara bedah dengan non bedah untuk menjaga pasien-pasien setelah operasi jantung dia akan pindah dari ICU pindah ke bedah. Ini mungkin Bapak kita perlu bantuan di situ karena kita sudah bangun strukturnya, cuma finishing terakhir yang belum. Kemudian ada ruangan intensive care, kita ada saat ini sudah ada 4 ICU, HCU, NICU, PICU dan akan ditambah dengan ICU jantung dan ICU visio, itu 2 khusus untuk jantung. Kemudian kita rencana bulan Desember ini kita bisa usulkan untuk masuk TPB. Kenapa TPB? Karena untuk operasional cath lab itu kalau kita tipe C tidak bisa dibayar Bapak. Kita harus naik tipe B supaya dibayarkan sama BPJS bisa operasional masuk Bapak. Kemudian beberapa dokter yang sudah kita kontrak Bapak. Misalnya untuk bedah onkologi ini satu. Saat ini kita sudah kontrak bedah khusus onkologi itu cancer Bapak. Kemudian ada satu dokter bedah jantung. Ini kita sudah punya. Itu perempuan dari Jakarta, dulu di Sorong dia staf pengajar di Unipa, kemudian ambil spesialis bedah jantung di UI, sudah selesai. Jadi total kita ada 33 untuk asisten, itu kira-kira 1 bulan 100 juta Bapak. Jadi dia minta seperti itu, terus saya bilang izin dokter, ini bukan di Jakarta, ini di Sorong, siapa tahu ada negosiasi. Nah ini yang mungkin Bapak kita perlu karena memang ini langka. Seluruh Papua kalau kita operasi yang lain bisa, ortopedi kita ada, saraf ada, tapi kalau jantung terpaksa kita kirim. Itu yang kemudian menurut data dari Kemenkes untuk 1 tahun mereka keluarkan 8,7 triliun hanya untuk sakit jantung. Yang berikutnya dengan mereka, sehingga ke depan yang kita mungkin kita akan ditunjuk menjadi rujukan bagi anak dan ibu. Kemudian kalau dari perencanaan dari yang kita siapkan saat ini mungkin ke depan kita akan menambah 22 tempat tidur yang kita akan siapkan. Ya, kita minta mungkin Bapak bisa bantu kita dengan karena pasien kalau masuk dia harus ada ortopedi. Saya sengaja datang menindaklanjuti penandatanganan MOU kita itu. Karena saya ikut tanda tangan di situ, saya bertanggung jawab untuk menindaklanjuti. Jangan hanya sekedar buat kesepakatan, tapi actionnya tidak ada. Ya, makanya saya ajak kita untuk datang ke sini. Dan yang kedua, saya juga ingin menunjukkan komitmen bahwa Pak Dir tidak sendiri, ya, teman-teman kabupaten tidak sendiri, ada provinsi dan provinsi sudah dekat. Tidak jauh-jauh di Manokwari sana, ya. Ini sudah dekat, jadi kita harus bersinergi, ya, kita harus berkolaborasi untuk memastikan rencana-rencana ini bisa jalan. Ya. Jadi kami siap untuk mendekat, ya. Karena itu nanti mungkin apa yang tadi Pak Dir sudah berikan, sudah paparkan, ya. Kita butuh opini mungkin. Kita akan mau pengembangan ada 2 hal, ya. Pertama pengembangan status itu menjadi TPB, kalau TPB itu apa saja kita butuhkan. Kemudian yang kedua tadi untuk pengembangan dari aspek pelayanan yang khusus untuk jantung ini, ya. Dan kalau itu tadi beberapa apa saja kita butuhkan, dan yang kita butuhkan ini apa yang sudah ada, ya. Nah, kemudian yang belum ada itu apa Pak? Nah, itu yang harus kita detailkan. Nah, kalau bisa
dalam waktu yang relatif singkat ini kita upayakan apa yang belum ada, dan nanti bagaimana yang menjadi tanggung jawab provinsi, bagaimana yang kabupaten, bagaimana yang Bapak dengan BUD-nya itu, ya. Jadi supaya kita keroyokan, karena ini rumah sakit ini ya sementara ini harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama kita. Ya, selama belum ada rumah sakit provinsi misalnya, maka kita provinsi akan lihat rumah sakit yang sudah ada ini, akan membantu rumah sakit yang sudah ada ini. Karena itu perlu ada perencanaan yang detail lagi, dan itu juga terkait dengan jadi kalau sampai tahun 2024 ini apa saja yang sakit, ya, nah ini harus kita selesaikan dulu. Atau sampai nanti ada April datang, tim dari sana datang untuk melihat ini kapan itu harus apa saja yang sudah selesai. Nah, sehingga progresnya itu jelas. Ya, kemudian sambil jalan program-program kita ini untuk para dokter spesialis ini juga bisa kita bicarakan, kita rencanakan. Kita di provinsi kita juga bisa membantu dokter spesialis, termasuk tadi yang insentif itu, ya. Jadi kalau yang langkah-langkah begitu yang mahal yang tidak bisa ditanggung sendiri sama APD, ya, saya merasa ibu tadi sudah kalau misalnya sekarang kita bicara itu rumah sakit kabupaten, kita terlalu terjebak dengan itu, ya Pak Ustaz, Pak Kadis. Selama ini kan kita terjebak dengan ini wewenangnya kabupaten, karena itu rumah sakitnya kabupaten. Ya, ini wewenangnya provinsi karena rumah sakit provinsi. Ini pusat karena wewenangnya pusat. Nah, kalau di Papua ini kan banyak yang harus kita lakukan dengan pendekatan kontekstual. Jadi harus lihat apa yang ada di sini yang terjadi ini. Jadi bukan lagi pendekatan-pendekatan bisa kita ini. Ya, bisa kita akali begitu sedikit lah bagaimana supaya tidak ada menaruh aturan, tapi tujuan kita bisa kita wujudkan. Ya. Jadi untuk urusan pendidikan, kesehatan, saya sekarang pendidikan, ya. Uang di provinsi banyak Pak, kewenangan tidak ada. Ya, karena dari SD sampai dari PAUD sampai SMA SMK itu semua tanggung jawabnya kabupaten, provinsi tanggung jawabnya pusat. Tanggung jawabnya pusat, terus provinsi terjadi. Dibilang itu hanya untuk pendidikan khusus. Akhirnya pendidikan khusus itu SLB saja. Masa kita hanya ngurus SLB saja? Ini logika apa dipakai? Terus kita mau bikin apa kalau kita istilahnya takut dan kita terlalu kaku, ya, dengan soal ini kan akhirnya kita tidak bisa kira apa, terus uang banyak karena di Indonesia mandatory spending, uang untuk pendidikan otsus itu harus 30%. Ya, kalau otsusnya 1 triliun 30% itu 300 miliar. Ya, terus bikin apa kalau tidak ada kewenangan? Apa kita diam-diam saya terus masih uang itu? Saya tidak mungkin Pak. Ya kan? Jadi memang harus kreatif gitu, ya, kreatif. Jadi itu ya sama di bidang kesehatan juga begitu. Ya. Pendampingnya itu